sebelum kita masuk ke acara inti, aku mau ngenalin sedikit nih tentang siapa sih RC itu dan kegiatan CSS ini tuh apa sih gitu. Oke, nah untuk kegiatan kampus sharing session yang diadakan oleh RC ini adalah kegiatan pertama dari RC, yaitu untuk kampus ITB, khusus kampus ITB, kampus Unpad, dan UIN Bandung. Oke, sebentar ya teman-teman, mungkin ada sedikit kendala. Nah, sebelum itu yuk kenalan dulu sama RC. RC, Student Development. Oke, tentang RC. RC itu siapa sih? Nah, RC ini adalah sebuah komunitas non-profit yang memang berfokus pada pengembangan diri mahasiswa, khususnya mahasiswa ITB. Nah, adapun beberapa program unggulan RC yang sudah pernah RC adakan. Yang pertama itu seminar Motivation Sharing Session atau MSS. Dan untuk kegiatan sudah terlaksana sampai ke 10 acara, 10 event gitu. Nah, yang kedua ada Sahabat RC Berbagi. Lalu yang ketiga juga ada kegiatan tutorial ITB ITB. Lalu ada pelatihan soft skill, ada juga ruang konseling. Nah, dan yang terakhir ada seminar kampus sharing session atau CSS, yang memang kegiatan ini adalah kegiatan pertama yang diadakan oleh RC untuk ditargetkan kepada adik-adik atau teman-teman SMA gitu. Oke, boleh next deh. Nah, teman-teman, ini ada beberapa dokumentasi terkait tentang dengan kegiatan-kegiatan yang telah RC laksanakan. Nah, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk melihat apa saja sih kegiatannya dan dokumentasinya seperti apa saja, teman-teman boleh mengunjungi medsosnya RC ya untuk kepoin kegiatan-kegiatan RC gitu. Ada Instagramnya dan TikToknya, boleh di-follow ya. Oke, masuk ke kampus sharing session yang pertama ini. Apa sih itu kampus sharing session atau CSS ini? Nah, kegiatan ini adalah kegiatan seminar khusus bagi para siswa dan siswi SMA yang sedang berjuang untuk masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, seperti teman-teman yang ada di sini ya. Nah, program ini baru diadakan satu kali pada tahun 2024, yaitu pada hari ini, dan dilaksanakan secara daring. Nah, untuk CSS kali ini akan membahas mengenai kampus ITB, Unpad, dan UIN Bandung. Nah, kamu penasaran? Di sini juga kita akan membahas tentang tips and trik lolos PTN, terutama untuk ITB, Unpad, dan UIN, dan apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah S1. Terus, bagaimana gambaran kehidupan perkuliahan di ITB, Unpad, dan UIN. Kita akan bahas pada acara hari ini ya. Nah, biar acara kita makin seru nih, yuk kita on cam dulu bareng-bareng dan pakai virtual background-nya. Mungkin teman-teman di sini udah pada dapat ya virtual background-nya. Dan untuk mengingatkan juga nih untuk teman-teman yang belum di-rename dulu ya namanya dengan nama underscore domisili. Misal saya Laila underscore domisilinya di Bandung atau di luar Bandung juga bisa dituliskan di namanya. Dan ikuti sampai akhir acaranya ya, supaya dapat sertifikat gitu.
Nah, untuk kalian yang mengikuti acara pada hari ini juga memperoleh benefit yang nggak main-main juga nih. Selain kalian dapat e-certificate, kalian juga bisa dapat benefit gratis bimbingan dari kakak mahasiswa ITB, Unpad, dan UIN. Waduh, kapan lagi nih ya? Dan yang ketiga juga ada relasi dengan mahasiswa dan alumni. Nah, tapi kamu juga harus berpartisipasi aktif ya. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Kalian boleh bertanya tentang sharing dengan kakak-kakak mahasiswanya gitu. Dan jangan lupa follow Instagramnya RC di @rc.sdc dan isi feedback form yang nanti akan disampaikan di akhir acara. Jadi harus stay tune ya dari awal sampai akhir nanti. Sip, terima kasih Kak Vinka. Yang lain yang belum follow, jangan lupa follow ya. Nah, sebelum kita masuk ke acaranya, kita foto bersama dulu yuk. Yang belum kita on cam dulu ya. Nanti untuk foto bersamanya akan dipandu oleh teteh panitianya ya. Oke, baik. Semuanya udah pada siap? Udah pada on cam semua ini? Sebentar ya. Kak Uli boleh minta tolong nanti sambil backup juga ya untuk apa namanya capture capture ininya ya. Sebentar. Oke, ini kayaknya belum semua ya. Kayaknya belum semua nih. Oh, ada yang nggak bisa. Oke deh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini segini aja ya. Kita mulai ya. Kita lagi nggak bisa. Oke, oke. Siap, 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 siap. Oke deh, kalau gitu ya, kita mulai aja dulu ya, biar nggak lama. Eh, kita mulai 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah cukup Kak Uli? Oke, udah cukup ya. Terima kasih semuanya. Kalau mau stay on cam juga nggak apa-apa banget ya. Harus pokoknya. Kalau Ini mau stay teman on cam juga bisa ya, ya. sebagai MC nggak ada temennya nih kalau cuma sendiri aja. Nah, ya itu. Oke, silakan dikembalikan lagi kepada Kak Laila. Ya, terima kasih Kak Irin. Oke, karena sudah ya untuk foto bersamanya. Semoga ini juga bikin kita jadi lebih semangat ya untuk ikut acara hari ini. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah pernah ada yang lihat mungkin ya dari spoiler dari RC nih terkait narasumber-narasumber kita yang akan hadir pada hari ini gitu. Nah, karena kita fokus pada 3 kampus, yaitu kampus ITB, Unpad, dan UIN Bandung, nah kita juga akan menghadirkan narasumber-narasumber yang merupakan mahasiswa dari kampus tersebut gitu. Mungkin udah penasaran kali ya, aduh harus cepat-cepat ke acara inti nih gitu, udah mau bertanya, udah mau dengar sharing-sharingnya gitu. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk narasumber kita dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, ada Kak Aldo Yoga Pangestu dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian atau FITB, Angkatan 2023. Waduh,
Dan MC, nah ada satu lagi juga nih dari kampus ITB, Kak Aldi Wahyu Permana. Kalau dilihat dari fotonya kayaknya mirip ya. Nah, kalau Kak Aldi ini dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Sama beliau juga dari angkatan 2023. Nah, untuk kenalan lebih lanjut, gimana kalau langsung aja nih saya serahkan ke Kak Aldo sama Kak Aldi ya untuk lanjut ke pemateriannya juga. Halo Kak Aldo, halo Kak Aldi. Halo, halo. Halo semua. Ya. Jadi sebelumnya aku sama Aldo mau disclaimer dulu, kita lagi di kampus juga, jadi mungkin nggak terlalu kondusif juga ya. Jadi mungkin maaf kalau ada suara-suara yang agak mengganggu, guys. Ya, gitu. Jadi ini buat langsung share screen aja, Kak. Iya, kalau gitu saya langsung serahkan ke Kak Aldo dan Kak Aldi ya. Baik, Oke, terima kasih, Kak. makasih Terima buat kasih. Teh Laila sebagai MC udah nyerahin ke kita ya buat sesi sharing tentang Institut Teknologi Bandung. Oke. Jadi sebelumnya Kita disclaimer dulu nih, sharingnya sifatnya fun aja ya guys. ya, jadi santai aja. Perkenalkan, aku Aldo Yoga Pangestu dan Aku Aldi Wahyu Permana dari FMIPA. nah, di sini kita bakal mungkin sedikit sharing ya tentang kampus aku sama Aldi yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi langsung aja ke slide yang pertama, guys. Yang pertama itu kenapa pada akhirnya kita mutusin buat milih perguruan tinggi itu di ITB gitu. Kenapa di Institut Teknologi Bandung ya? Seperti ini yang tertulis di screen nih tulisan gak harus ITB. Pokoknya kita tuh emang dari dulu maunya tuh ITB, harus Iya. ITB pokoknya. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Karena ini, guys. Karena ITB itu kampus sains dan teknologi ya. Jadi aku sama Ali tuh dari dulu emang suka sains, suka kayak hal-hal teknologi gitu. Aku juga sama Ali dari jurusan IPA waktu SMA. Mungkin yang sekarang kelas 11 12 masih ada di jurusan IPA IPS. Nah, aku dari jurusan IPA. Nah, jadi aku tuh mikir kalau di ITB tuh karena dia itu kampus sains dan teknologi ya. Jadi kayaknya aku bakal cocok di semua fakultas atau jurusan yang ada di ITB karena seperti yang ada di grafik ini, guys. Di grafik ini itu di ITB itu dari 13 fakultas yang ada di ITB, 11-nya atau 84,6% itu fakultas yang berbau sains dan teknologi. Jadi ya aku mikir kayaknya aku bakal cocok di semua fakultas atau jurusan yang ada di ITB karena ya emang aku suka aja di sains sama teknologi Ya, gitu. jadi kita emang dari dulu udah tertarik banget nih sama teknologi, makanya kita milihnya kampusnya Institut Teknologi Bandung. Iya. Terus selain itu juga ada alasan lain sih karena di Bandung kan Iya, benar. terkenalnya adem gitu, sejuk, Romantis juga wow gitu. Jadi aku mau lah ya masuk kuliah ITB. di Bandung. Ya alhamdulillah keterima juga. Nah itu gimana sih siapanya? Nah, saya kasih tahu dulu ya kalau aku Hamal itu jalur SNBP atau jalur rapot dan jalur prestasi gitu. Ini kurang lebih persiapan aku selama ya sebelum masuk ITB sampai akhirnya alhamdulillah keterima gitu. Oke, yang pertama di sini ada belajar akademis. Karena kita semua udah tahu lah mungkin kalau ITB itu salah satu kampus yang emang akademiknya tuh disiplin parah. Itu bener-bener kayak persaingan di akademik tuh kuat banget. Dan masuk ITB pun selalu nempatin akademik tuh di posisi pertama gitu. Makanya aku sama lo udah mikir gitu kan dari SMA. Makanya kita udah mulai nincil akademik supaya nanti ketika di ITB udah masuk ITB kita nggak terlalu kayak tersiksa gitu ya. Iya. Kita udah ngerti setidaknya basicnya gitu. Dan ketika di ITB pun kalau kita dari SMA udah belajar akademiknya, maka kita bisa eksplor hal lain di ITB, misalkan ikut hal-hal lain pokoknya. Iya, juga belajar akademis tuh bisa naikin nilai kalian buat SNBP gitu. Apalagi buat kalian yang masih kelas 10, 11 itu mungkin bisa belajar akademis lah biar nilainya naik gitu. Terus yang kedua itu ada
aku sama Ali itu ikut lomba guys. Ikut lomba karena ya Kita SM udah mikir lah dari Mm, dulu gitu. kita Kalau itu mau kalau bisa jalur SNBP aja gitu biar enak. biar enak. Nah, kita tuh udah persiapin waktu itu. Kita tuh ikut lomba-lomba kayak contohnya aku tuh ikut Olimpiade Sains Nasional di bidang Informatika. Kalau informatika. aku bidang matematika. Ya, kita juga ikut karya tulis ilmiah itu. Jadi ya ikut-ikut lomba biar lebih gampang gitu masuk Ya. SNBP-nya. Karena sertifikat tuh buat SNBP tuh sangat membantu kok. Pokoknya bukan raport doang lah kalau SNBP. Jadi perlu sertifikat biar kalian tuh bisa masuk gampang gitu. Nah, selanjutnya Selanjutnya itu ada ikut ekskul. Kenapa kita nyantumin ikut ekskul di sini? Karena kita kan tadi udah dijelasin juga dari awal. Kalau kita tuh emang dari masuk SMA udah mulai belajar akademik ya. Makanya pasti kan kalau akademik doang kan capek. Makanya kita butuh istilahnya kayak pelarian gitu ya. ya, Kayak pelepas penatnya tuh gimana sih? Kan kalau akademik terus 24 jam kan pasti pusing. Makanya Iya. kita ikut ekskul. Nah, kita fun fact ya, kita itu senangnya waktu SMA itu hal-hal yang berbau fotografer, videografer sama olahraga. Makanya kita ikut ekskulnya yang gitu. Selain bisa melepas penat, kita juga bisa ngembangin skill gitu sama ketemu teman-teman yang emang suka di bidang itu. Iya gitu. Selain itu school, aku juga sering ikut organisasi kepanitiaan. Mungkin ini efeknya nggak secara langsung guys. Mungkin bakal berefek kalian ke depannya karena emang ikut kepanitiaan itu soft skill-nya dapat banget karena kalian bisa dapat public speaking-nya, kalian juga bisa dapat manajemen waktunya. Pokoknya gitulah. Pokoknya kalau SMA itu manfaatin waktu kalian buat ekspor banyak hal gitu. Tapi tetap yang utama kayak akademis tuh nomor satu. Nah, kalau nomor satu kalian udah terpenuhi itu baru kalian bisa ke nomor selanjutnya gitu. Iya, betul. Terus selanjutnya ini nih, dicicil UTBK-nya. Karena ya guys, walaupun kita pada akhirnya lolosnya jalur SNBP, tapi kita tuh udah mersiapin soal UTBK gitu. Kita udah mulai belajar UTBK, karena itu penting banget ya. Apalagi PTN tuh passing grade-nya tinggi ya guys. Bukan cuma ITB, ada UI, UGM, Unpad, UIN juga kan tinggi-tinggi passing grade-nya. Jadi kalau kalian nggak belajar tuh istilahnya sombong lah. Jadi Iya. belajar aja guys. Karena aku mau curhat juga nih. Jadi teman-teman aku juga waktu pendaftaran SNBP tuh mereka udah eligible nih, udah bisa daftar SNBP tuh langsung sombong gitu loh guys. Kayak nungguin pengumuman SNBP tuh ya mereka jalan-jalan, nggak belajar UTBK. Itu sebenarnya kesalahan juga menurut aku. Karena ketika ya kalau beneran lolos mah alhamdulillah. Tapi kalau enggak kan ada juga yang enggak tuh langsung sedih gitu. Iya. Ditambah waktunya kan mepet. Waktu pengumuman SNBP nggak diterima nih. Itu apa nauzubillah ya, nggak keterima terus UTBK kan itu waktunya mepet. Jadi kalau hanya belajar di waktu yang mepet itu, apalagi kalau kalian targetnya tinggi ya mau masuk PTN top itu susah sih. Jadi mungkin dari sekarang kalau yang belum belajar UTBK masih bisa banget guys belajar UTBK kecil. Jadi buat backup antisipasi kalian kalau kalian nanti misalkan nggak masuk ke PTN atau nggak masuk ITB gitu. Terus yang terakhir berdoa jangan lupa ya guys karena kita tuh cuma manusia biasa. Kita tuh perlu Tuhan, perlu Allah juga buat istilahnya nenangin diri gitu atas usaha yang telah kita lakuin. Kita udah ngelakuin 5 hal ini. Tapi kita tuh harus tetap berdoa juga biar ya istilahnya kita tuh tetap tenang lah gitu. Ya, karena itu penting banget. Karena kalau kalian sering berdoa, kita sering berdoa itu kan hubungannya sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah perasaan kayak safe gitu, nyaman, aman, tenang, benar tadi yang dibilang sama Aldo. Ya, jadi intinya kalau persiapan dari aku sama Aldi itu kita belajar akademis dari SMA ya, terus ikut lomba juga buat serti. Sebenarnya nggak ikut lomba juga sih, bisa ikut volunteer gitu-gitu. Ya pokoknya ikut-ikut kegiatan yang positif lah guys. Tuh, buat dicantumin di sertifikat yang ada di SNBP. Terus ada ikut eskul,
ada ikut organisasi atau kepanitiaan, UTBK penting banget, dan juga berdoa itu last but not least itu UTBK kan. Betul, itu persiapannya. Dan kita bakal lanjut ke bagaimana sih kalau udah masuk gitu. Berarti kan udah keterima nih misalkan. Iya. Yang mau masuk ITB semoga keterima ya Allah. Amin. Dan keterima akhirnya. Nah, Nah. kita bakal ceritain di ITB Iya. tuh ngapain aja. UTB ngapain aja sih? Nah, ITB itu ambis doang. UTB itu ambis doang kah? Ya benar, kita mau validasi dulu nih. ITB tuh emang ambis itu. Ah. Bahkan yang apa ya, perawakannya abang-abangan kayak itu tetap kayak ambis. fokus ke akademik gitu loh guys. Itu Enggak. keren dari ITB. Tapi ambis Emang doang. ambis doang. Enggak, guys. Enggak, kita jelasin dulu nih. Iya. Jadi di ITB itu ada TPB guys. Mungkin dari kalian juga udah tahu ya beberapa. Kalau TPB itu jadi namanya tahap persiapan bersama. Jadi kalau pertama kali masuk ITB nih, tahun pertamanya tuh namanya TPB. Iya. Itu jadi matkulnya, secara matkul semua fakultas sama. Kayak ini FMIPA nih, aku FMIPA, Aldo FITB nih. Itu matkulnya sama guys. Di tahun pertama tuh sama. Sama. Jadi ada matematika, fisika, sama kimia guys. Itu materi SMA sih, tapi lebih diperdalam lagi. Iya. Nah itu tujuannya biar nanti di jurusan atau nanti kedepannya bakal enak gitu, karena dasarnya dapat gitu. Selanjutnya ini kita bahas nih UTS UAS nih. Ya kan mungkin sering banget viral gitu di TikTok atau video-video kayak UTS UAS ITB susah gitu. Emang susah guys. Emang susah. Emang faktanya begitu, kalau apalagi kalau kita tanpa persiapan ya. Iya. Bahkan nih ada cerita nih guys, ini fun fact ya. Teman-teman aku Banyak yang ngulang. Terus nilai itu bukan cuman nomor sepatu lah. Umur, bahkan nilai itu sama umur, bahkan Kayak belasan umur gitu. balita. Iya. Bahkan jadi kalian pokoknya dipersiapin dari sekarang lah, yang kalau mau masuk PTN gitu, karena ya beda guys, beda sama SMA gitu. Nah ini jalur ini dari akademiknya ya. Kita lanjut ke yang lain. Tapi emang TPB cuma belajar doang. Emang belajar doang. Tapi ya emang perlu belajar, tapi emang belajar doang. Cuma itu. Ada yang lain dong, apa nih? Nah, ini pengalaman aku selama sama aku juga. iya sama dia di TB 1 semester guys. Nah ini sebenarnya masih 1 semester, masih banyak hal lain belum coba. Di sini ada USKM sama gathering. Di awal semester 1 itu ada USKM guys, semacam ospek gitu, pengenalan ITB ya. Ini seru banget ya USKM nih. Ini gambar guys. Kayak ntar kalian ketemu sama teman-teman baru dari fakultas lain, khususnya ini benar-benar memperkuat relasi sih. Iya, terus juga ada gathering itu kayak kumpul gitu guys. Nah, sini ada gathering fakultas aku. Nah, ini FITB guys. Ini juga FITB. Ya, di sini ada aku nih, FMIPA nih. Ini aku nih, FMIPA. Jadi Ini nanti aku mau ngasih tahu di ITB tuh semua fakultas tuh benar-benar kayak rame gitu loh guys, benar-benar solid. Jadi kalian jangan khawatir nggak punya teman kalau di ITB, karena banyak banget event-event yang membuat kita tuh saling mengenal gitu antara teman-teman. Itu benar-benar apa ya, manfaat positif banget. Nah, contoh eventnya apa, Li? Contoh event ada aksi angkatan. Ini di pertengahan semester ya, bulan September akhir. Terakhir ada aksi angkatan. Jadi karena ini kalau dari ITB ya, kita tuh sebagai mahasiswa tuh fokusnya bukan cuma akademik, walaupun akademik, tapi kita juga harus punya dampak, harus punya manfaat positif ke masyarakat loh guys. Kita juga harus punya peran gitu yang bisa membangun masyarakat. Soalnya di sini ada aksi angkatan. Iya, mahasiswa itu harus berdampak. Nah, di sini dari Fakultas FITB itu ada kayak memberdayakan pariwisata yang kurang terkenal gitu guys di daerah Jatinangor. Jadi aku satu fakultas ke situ naikin supaya terkenal gitu, supaya popularitasnya tinggi. Pokoknya aksi angkatan gitu lah, kita bikin fasilitas-fasilitas gitu. Pokoknya keren banget, pokoknya enak banget lah, bukan cuma ambis doang ITB itu. Ini kalau FMIPA ini ada kita ngambil waktu itu temanya, fakultas aku ya, ngambil temanya itu tentang lingkungan hidup. Jadi kita memberdayakan sampah-sampah limbah organik itu, nanti kita bikin ekoenzim, dan kita juga sosialisasi ke panti asuhan selain sama intinya sosial masyarakat gitu guys. Pokoknya banyak di fakultas lain juga ada yang bikin sampai apa gitu. Itu beda-beda, setiap fakultas itu beda-beda sesuai dari
kreativitas fakultas masing-masing. Ya, ada 5 FITB sama FIPA. Iya. Lanjut. Nah, itu intinya. Ya, Oke. intinya Pokoknya masih banyak kegiatan yang nggak bisa kita cantumin satu-satu guys, karena emang waktu juga. Nah, di sini juga ini ada supporteran, ini yang seru banget. Pokoknya, jadi kita nonton tim dari fakultas kita itu bermain gitu. Nah, kita kan sebagai teman-temannya itu dukung guys. Nah, itu seru banget. Terus juga ini ada kayak sekolah bumi kalau di FITB itu enak banget guys, seru banget. Terus juga ada foto angkatan, bonding, kumpul lagi. Di sini ada pawai, ada apa? Parade gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan supporteran ini benar-benar melepas penat loh guys. Makanya kita dari pagi sampai sore tuh belajar lah, ada kelas kuliah. Tapi terus malam tuh di jadwal tuh ada supporteran. Itu kan kayak benar-benar kita belajar pusing-pusingan. Terus malamnya kita teriak-teriak gitu kayak. Kita menyuarakan suara demi fakultas kita. Kita ibarat rangkulan gitu sama fakultas-fakultas. Sama teman-teman fakultas itu benar-benar bikin apa interaksi gitu, bikin Iya, ikatan solid. antar teman-teman fakultas tuh bener-bener solid banget itu sih. Iya gitu. Jadi ya kalau kalian aktif juga kalian bisa ada kepanitiaan pusat yang ada di TB itu seru-seru banget juga. Iya, Gitu. banyak Pokoknya lah. intinya selama di TB aku tuh tetap ya yang nomor satu itu belajar juga, akademik juga. Ya alhamdulillah aku akademiknya aman. Alhamdulillah guys. Jadi ya aku bisa ngembangin diri yang lain, bisa ikut-ikut hal lain yang ada di TB gitu. Kayak tadi yang udah aku jelasin. Ya betul, selain akademik juga perlu hal lain karena menurut aku nih guys, seorang yang jadi role model kayak panutan lah ya, kayak idola aku tuh kalau di ITB ya, itu mereka yang nggak cuma pinter di akademik loh, tapi juga aktif berorganisasi, aktif sosial. Jadi pinter akademik juga pinter hal-hal lain. Terus yang menurut aku keren banget tuh itu bisa seimbang, itu satu hal yang benar-benar bisa disebut keren tuh ketika dia bisa menyesuaikan. Ya intinya itu guys, tapi tetap jangan lupa belajarnya. Buat kalian yang mau masuk ITB itu terapin hal-hal yang baik, belajar UTBK. Mungkin Ya. kalian yang udah kelas 12 semester akhir nggak bisa belajar ningkatin nilai karena emang sampai semester 5 doang. Jadi kalian harus belajar UTBK guys dari sekarang karena passing grade PTN itu tinggi-tinggi gitu. Oke, nanti mungkin selanjutnya ke itu ya. Kalau ada yang mau nanya nanti ada sesi tanya jawab juga. Oke, langsung kita itu sih sekian presentasi dari kita soal ITB terkait persiapan dan kehidupan di ITB. Oke, baiklah. Cukup deh. Kita kembalikan ke MC. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak dari ITB ini. Aduh, teman-teman nih yang udah pada di Zoom ini ya, yang udah dengerin tadi sharing dari awal sampai dikasih tahu nih tentang dokumentasinya ya selama udah jadi mahasiswa ITB gitu. Apa nggak semakin tergugah nih semangatnya untuk mau jadi bagian mahasiswa ITB? Oh iya, untuk teman-teman peserta, boleh sambil diisi ya untuk link absensinya. Udah dikirim sama tetehnya di kolom chat. Sama untuk feedbacknya udah bisa diisi dari sekarang. Gitu. Oke, nah udah satu nih dari kampus ITB. Nah, yang lain yang masih nungguin nih dari Unpad sama UIN, tunggu dulu ya. Habis ini kita juga akan ketemu secara online gitu ya. Maksudnya kita bisa sharing-sharing sama kakak-kakak dari Unpad sama UIN Bandung. Ada siapa sih gitu ya? Nah, untuk dari Unpad atau Universitas Pajajaran, narasumbernya ada Teh Siti Robiah Nur Adawiyah. Kalau nggak salah panggilannya Teh Alda ya. Nah, kalau Teh Alda ini dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau Perikanan ini. Angkatannya angkatan 2023. Duh, emang ini masih pada maba-maba gitu ya. Oke. Halo Teh Alda.
Oke, udah ada ya Teh Ada? Ini di aku aja atau di teman-teman yang lain juga suaranya nggak kedengeran Teteh? Kalau dari kakak yang lain atau Teteh panitia nih, kedengeran nggak tadi suaranya? Takutnya di aku aja gitu. Oke, kita sambil nunggu ya dari Teh Ada. Nah, yang tadi yang udah nyiapin pertanyaan ya tentang ITB, terus mau nanya-nanya lagi ke Kak Aldo sama Kak Aldi, boleh di-keep dulu ya, ditulis dulu, boleh dicatat dulu pertanyaan apa aja yang mau ditanyain sama kakak-kakak tadi. Oke, diingatkan lagi ya untuk teman-teman peserta boleh diisi untuk link feedback-nya. Kalau nanti di akhir takutnya ada yang lupa juga gitu ya, boleh diisi dari sekarang. Halo Teh, ini kedengar gak ya? Ah iya, halo Teh, udah kedengaran. Oke Teh. Oke, udah aman berarti ya Teh ya? Ya. Aku serahin ke Teh Ada. Semangat Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku jelas gak ya? Teteh maaf masih berdengung. Oh iya. Udah. Sekarang gimana Teh? Udah. Sebentar ya. Maaf sebelumnya tadi ada gangguan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Robiah Adawiyah. Kalian bisa panggil aku Alda. Jadi kita bakal kampus sharing Universitas Pajajaran. Dan aku di Universitas Pajajaran itu ngambil perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, lanjut, alasan memilih Unpad tuh kenapa sih? Nah, pertama, yaitu rekam jejak alumni. Jadi aku lihat rekam jejak alumni di sekolah aku, di MAN 2 Sumedang, aku sekolah di MAN 2 Sumedang. Jadi alumni
di MAN 29 itu udah pernah belum sih masuk Unpad, dan jejaknya tuh bagus gak sih di Unpad? Jadi biar peluang kita tuh makin besar gitu. Nah, lanjut. Sebentar ya. Nah, di sini juga kita harus sebentar ya. Nah, karena juga kalian tahu kan ya, Unpad itu PTN favorit. Jadi waktu aku kecil pun waktu lewat Unpad gitu kayak keren banget gitu, udah ngerasa bagus gitu. Aku mau ke sini gitu. Karena Unpad itu apa ya, keinginan aku dari kecil. Terus juga aku juga udah lihat peluang masuknya itu. Aku lihat juga kuota masuk di Unpad tuh berapa sih? Nah, dari aku lihat perikanan, dari jurusannya, dari fakultasnya tuh berapa sih daya tampungnya itu. Nah, di situ juga kita bisa ngeliatin kayak berapa ya, apa sih peluang buat kita masuk itu. Nah, di situ juga aku juga lihat biaya hidup di Jatinangor itu kan tergolong murah ya, nggak terlalu tinggi gitu, tergolong tuh rendah gitu. Jadi aku juga mikirin juga biaya hidup juga, terus juga fasilitas apa aja sih yang aku bakal dapetin di Unpad itu. Nah, di fasilitas Unpad itu aku udah lihat ya, kayak kita nggak perlu mesen ojek ataupun apapun, di sana ada yang namanya odong. Jadi kita mau ke fakultas manapun, mau pulang, mau berangkat itu dalam Universitas Pajajaran itu ada ini transportasi namanya itu odong. Jadi itu buat kita juga ngerasain apa ya, kemudahan gitu dalam transportasi. Nah, udah gitu. Nah, yang paling penting itu ini ya teman-teman, kita harus sebentar ya. Nah, paling penting itu kita harus mikirin jangka panjangnya ke depannya. Misalnya kalau kita nggak mau nih ya, nggak mau unik di sini, nggak mau fakultas di sini gitu, kan gimana ya? Jadi benar-benar harus dipikirin ke depannya itu. Kalau di Unpad tuh resikonya tuh gini. Misalkan pasti setiap kampus pasti ada kayak terusnya jauh dari rumah lah misalnya, atau gimana ya, biaya biaya hidup tinggi gitu. Jadi benar-benar dipikirin panjang-panjang gitu ya. Kayak pemikiran panjangnya tuh seperti kalau kita tuh, kalau misalkan kita tuh kalau nggak suka kita ke jurusan itu, takutnya nggak apa ya, nggak niat gitu loh buat masuk, buat belajar di sananya gitu, buat ngejalanin, jadi kita nggak enjoy gitu. Nah, udah gitu juga lokasinya juga ya dekat gitu, kayak ke Bandung dekat gitu, ke Cianjur dekat, kemana-mana tuh gimana ya, ya deket lah gitu dalam di aku ya. Terus juga, nah paling penting itu komunikasi dengan orang tua. Walaupun emang ini kemauan kita, tapi juga harus ada komunikasi dengan orang tua biar kedepannya itu lancar. Jadi nggak apa ya, kalau ada apa gitu kan kita pasti sama orang tua ya. Nah, udah gitu tips dari aku sih ya. Nah, tips dari aku itu jangan berekspektasi boleh, tapi harus realistis juga. Kayak misalkan nilai kita segini, tapi kita mau masuk jurusan ini atau mau masuk fakultas ini, itu boleh aja. Tapi kita juga butuh realistis. Jadi kayak nilai aku tuh masuknya di mana ya? Kalau kayak misalkan aku waktu itu aku pengen ke Sosum, pengen pindah ini apa sih, pindah jalur gitu kan, lintas minat. Aku pengennya ke Sosum, tapi aku lihat kayak nilai nilai-nilai di apa sih, kan aku jurusan IPA ya. Terus nilai-nilai yang dulu yang sosum yang kayak apa ya, kayak di aku kan belajar geologi, ekonomi kayak gitu tuh nggak bagus gitu. Kayak kita harus ngainin juga nilai kita gitu. Terus juga yakin dengan pilihan. Jadi kalian mau nanti keterima pilihan 1 atau pilihan 2 nantinya, kalian harus nerima gitu. Kayak emang bener-bener dipikirin banget, mau itu pilihan 1 atau pilihan 2 yang keterima, kalian bakal ngambil itu. Karena itu juga bakal kena sekolah dan adik kelas kalian bakal kena dampak gitu ya. Kalau nggak diambil, takutnya itu kena backlist sekolahnya gitu. Dan ya yang paling penting itu yaitu ibadah ya teman-teman. Ibadah itu yang paling pentingnya. Lanjut. Buat mempersiapkan kuliah di Universitas Pajajaran.
Nah, apa aja sih yang harus disiapin di Universitas Pajajaran? Nah, di situ tuh ada berkas-berkas daftar ulang ya. Nah, sejauh ini kayak gini ya teman-teman, berkas-berkasnya. Ini yang SNBP dan SNBT itu kira-kira ada 14 berkas. Tapi kalau misalkan yang bebas narkoba itu ya, suratnya itu kayaknya nggak semua fakultas juga, karena temen aku juga ada yang nggak pakai gitu. Dan juga surat buta warna itu juga nggak semua fakultas, jadi sebagian fakultas. Dan ini juga ada yang SMP dan atau mandiri itu lebih sedikit data-datanya. Bisa dilihat ya, lebih sedikit. Dan kalau buat yang ngambil KIP kuliah itu, ini apa sih? Ada tambahan berkas-berkasnya. Oh iya, dan juga buat yang kayak mikirin, tuh gimana ya gitu. Aku nggak punya uang buat bayar UKT, aku nggak punya biaya hidup di sana. Kalian juga bisa ikut kuliah ya. Pendaftarannya itu tanggal 14 Februari. Nah, kebutuhan yang lainnya apa sih? Yang paling penting itu kesehatan ya teman-teman. Karena kita waktu masuk kuliah itu bakal di Ini ada ospek, ada PKKMB, ada prabu, banyak sekali ya. Jadi emang kesehatan itu paling utama. Terus juga materi itu siapin aja buat pendaftaran, kayak buat berkas-berkasnya, juga mental juga menurut aku itu paling penting banget. Dan tempat tinggal nanti kalian gini. Oh iya, dan info kalau pembagian alma mater dan kartu tanda mahasiswa di Unpad itu sebelum Prabu atau kayak gini nih. Lanjut, pengalaman selama di Unpad itu ada apa aja sih? Yang pertama itu ada PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Itu tuh adanya di hari ke-1. Lanjut, di hari kedua dan ketiga itu ada Prabu, penerimaan mahasiswa baru Unpad. Lanjut juga, nanti juga kalian bakal ada ospek fakultas dan jurusan gitu. Dan itu tuh lambangnya itu tergantung fakultas sendiri ya teman-teman. Terus juga ada BEM, pasti tahu lah ya, BEM dan UKM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, dan UKM unit kegiatan mahasiswa. Terus juga cara belajarnya gitu. Di sana kan pasti beda banget ya sama kalian, sama kita waktu di SMA itu kayak gimana cara belajarnya. Di kuliah itu tentu beda ya, dengan nilai-nilai juga beda sekali. Terus juga cara adaptasinya juga di sana. Dan paling penting itu manajemen waktu, karena benar-benar kadang kita tuh sibuk banget gitu, tapi kadang juga kita tuh santai banget. Jadi tuh benar-benar harus di manage waktunya, biar kita nggak terlalu terus-terusan scrolling HP, biar cara belajar tuh gimana sih belajar kita gitu. Lanjut. Nah, ini ada ininya apa di sini ada ini Unpad, ini rektorat. Kalian pasti tahu lah ya. Lanjut, di sini juga ada odong, ini transportasi Unpad, dan sekarang juga kita Unpad itu nambah 3 jalur odong itu. Nah, ini waktu PKKMB, ini tuh di Gorjati. Nah, udah gitu di sini juga ada waktu Prabu, ini waktu day akhirnya. Nah, aku bakal ngasih gambaran kalian tentang matkul semester 1. Karena matkul semester 1 itu udah dipaketin sama fakultas masing-masing. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh TPB. TPB itu ada Pancasila, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan OKK. OKK itu Olah Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, di sini tuh plusnya itu TPB di Unpad itu jadi ada grupnya, ada kita segrup itu semua seuniversitas, jadi berbagai fakultas itu misalkan OKK aja, OKK itu 30 orang itu dari berbagai fakultas itu kita bareng-bareng gitu, kita bikin terjun ke masyarakat. Misalkan kita ngajarin ke anak SD tentang pengolahan sampah gimana sih, tentang makanan bergizi gimana, tentang gimana. Nah, itu tuh di OKK, dan itu bener-bener nambah relasi banget buat aku. Dan juga pendidikan agama juga ada ada grupnya juga sama. Dan itu tuh bener-bener kadang offline, kadang online, itu secara daring atau luring. Itu tuh benar-benar kita ngasih feedback banget buat nambah relasi kita, teman-teman kita. Nah, ini buat matkul prodi aku, contohnya kayak gini ya teman-teman.
Nah, ini aku waktu di perikanan ya, apa aja sih gitu. Nah, ini waktu ini tuh selesai ospek fakultas. Ini ospek fakultas perikanan, lalu juga ada kepanitiaan. Di sini juga kita di perikanan itu udah semester 1 itu udah ada ini ya teman-teman, praktikum. Jadi kita apa sih udah terjun praktikum, udah bikin laporannya. Udah gitu dah kita juga bikin mini jurnal juga udah. Dan di sini itu ada field trip atau ini ya, kuliah lapangan. Ini juga seru banget. Kita waktu itu ke Ranca Buaya di Garut. Semua fasilitas, semua dana-dana juga itu dari kampus. Jadi kita nggak ngeluarin uang sama sekali, itu kita buat makan aja gitu keluarin. Nah, aku doain semoga kamu dapat gambar ini ya, kayak dapat ucapan selamat ini nanti tanggal 24 Maret ya. Tetap optimis teman-teman. Semangat semuanya. Terima kasih. Maaf juga tadi banyak kendala juga, aku benar-benar maaf banget ke semuanya gitu, ke teman-teman, ke panitia semuanya. Maaf aku banyak kendala. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak untuk Kak Alda karena udah sharing terkait Unpad ya, mulai dari persiapannya gimana, terus alasannya tadi masuk Unpad juga karena apa aja gitu ya. Terus ngasih gambaran-gambaran juga nih di Unpad ada apa aja sih, terus kegiatannya apa aja kayak tadi di ITB sebelumnya gitu ya. Nah, aku mau tahu nih, ini peserta pada ini kan masih pada semangat kan? Boleh nih untuk di apa keluarin reaction-nya biar ketahuan nih masih ada. Oke, karena udah 2 narasumber ya yang udah sharing terkait dengan kampus-kampusnya, dan berarti ada satu lagi nih karena ada 3 kampus ya. Nah, yang dari tadi udah nungguin nih dari UIN mana ya belum juga nih. Oke, lanjut ya untuk narasumber yang ketiga. Nah, untuk narasumber yang ketiga ada Kak Ahmad Syahrul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan dan Bisnis Islam atau Ekonomi Syariah di UIN Bandung. Nah, kalau Kak Ahmad Syahrul ini dari angkatan 2021. Halo Kak Ahmad. Cek suaraku kedengeran nggak? Iya, kedengaran Kak. Oke, aman-aman. Nah, langsung aja tuh ya, karena yang lain udah pada nunggu nih, mau tahu dan mau sharing-sharing tentang UIN gitu. Langsung aja aku serahkan ke Kak Ahmad. Oke, baik. Sebelumnya izin share screen teman-teman ya. Pengen mastiin dulu ini share screen-nya udah kelihatan kan? Sudah, Kak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya kalau mungkin pembukaan aku dan dua narasumber sebelumnya cukup berbeda ya karena mungkin aku representasi dari UIN ya karena sifatnya Islam Negeri atau PTKN jadi mungkin kurang afdol kali ya kalau prakata pembukanya tidak mencantumkan dengan mukadimah bahasa Arab. Mungkin langsung aja gitu terkait apa yang ingin aku sampaikan. Pertama mungkin kita ke kenapa aku memilih UIN gitu. Sebelumnya mungkin aku yakin ya teman-teman kalau misalnya itu pernah mendengar istilahnya kalau nggak apa-apa mahal, yang penting untuk pendidikan itu oke aja gitu. Jadi pendidikan itu karena sangat dijunjung tinggi,
maka kalau mahal pun nggak masalah gitu. Sejujurnya prinsip-prinsip seperti itu yang sudah populer ya di telinga mungkin di teman-teman, aku kurang setuju gitu. Kalau karena mungkin background aku ya bukan keluarga yang punya privilege gimana-gimana atau keluarga yang mungkin sangat kurang sampai-sampai butuh bantuan, itu tidak juga. Aku keluarga yang sifatnya moderat ya. Dapat punya privilege tidak juga, dapat bantuan tidak juga. Jadi di tengah-tengah aja gitu. Sehingga apa gitu. Aku merancang cara berpikir aku gitu. Bahwa pendidikan itu bukan masalah mahal atau murahnya, bukan masalah biaya, tapi masalah kualitas di situ. Sehingga ketika pendidikan itu di ruang lingkup yang sangat mahal dan katakanlah gitu, kalau misalnya standar bagus di Indonesia mungkin mahal kali ya teman-teman ya, tapi aku percaya bahwa itu tidak gitu. Yang murah pun bisa punya kualitas gitu, yang mahal juga belum tentu kualitas, sehingga ketika kualitas itu dijadiin faktor utama dalam pemilihan pendidikan, maka kembali lagi ke individu masing-masing. Mau ruang lingkupnya itu ruang lingkup pendidikan yang mahal, atau mau ruang lingkup itu kampus yang bergengsi atau itu, tapi individunya tidak mampu mengikuti aturan yang di kampus itu, individu itu tidak mampu mengembangkan potensi itu, individu itu tidak mampu berkreasi sesuai apa yang ia bisa dan mau, itu tidak akan bisa menjadi perubahan bagi dirinya sendiri gitu, sehingga motif biaya pendidikan dan biaya hidup itu menjadi tolak ukur aku pertama gitu. Terus sedikit fun fact teman-teman ya, teman-teman boleh mencari gitu ya perbandingan biaya pendidikan dan biaya hidup di kampus Bandung ya, karena mungkin aku risetnya hanya di Bandung aja gitu. Silakan teman-teman bandingkan ya biaya pendidikan dan biaya hidup kampus-kampus lain yang nggak perlu saya sebutkan gitu ya. Kalian bisa temukan bahwa UIN itu merupakan kampus dengan relatif ya biaya per semester atau biaya masuk atau biaya apapun lah gitu yang berhubungan dengan pendidikan itu paling murah di antara universitas lain, sehingga motif biaya pendidikan itu penting bagi saya. Terus motif biaya hidup itu mungkin berpengaruh juga ya teman-teman sama letak geografis gitu. Soalnya kalau misalnya teman-teman sedikit tahu ilmu, jadi aku sedikit sharing ya. Jadi kalau misalnya cara menentukan rumus biaya hidup ya, silahkan kalian lihat aja gitu sekeliling gitu. Kalau memang tempatnya berada di ruang lingkup kota gitu ya, itu bisa jadi kemungkinan besar biaya hidupnya mahal gitu. Maksudnya biaya hidup tuh kayak biaya kos gitu. Soalnya kan nggak semua gitu ya teman-teman tuh berasal dari Bandung, juga ada mungkin dari luar Bandung yang mungkin nanti ketika kuliah harus ngekos gitu ya, atau mungkin ngontrak gitu. Jadi biaya hidup terkait sewa kosan atau biaya hidup makan minum atau biaya nongkrong lah atau biaya ketemu teman-teman gitu, itu bisa jadi perhitungan gitu. Jadi yang pertama ya mungkin sangat sentral biaya pendidikan dan biaya hidup gitu, yang relatif murah dibandingkan kampus-kampus yang lain. Terus yang kedua, kenapa aku memilih UIN Bandung? Mungkin motif kompetensi dan kebutuhan ruang lingkup masyarakat ya. Mungkin ini based on experience aja gitu teman-teman ya, karena mungkin aku tuh bukan orang dari kota-kota banget gitu, dan aku mungkin berasal dari kampung juga ya kali teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalnya aku balik kampung itu mungkin ada stigma di masyarakat atau pemikiran di masyarakat secara nggak sadar bahwa aku tuh mahasiswa loh gitu. Aku tuh punya suatu hal yang bisa diajarkan di ruang lingkup masyarakat, itu baik public speaking atau sedikit berikan ceramah atau sedikit apa ya kata-kata lah gitu ketika acara-acara yang sifatnya masyarakat, sehingga kebutuhan akan public speaking minimal ya, minimal bisa memberikan ceramah yang sifatnya akademis itu aku bisa sampaikan, dan UIN Bandung memfasilitasi hal tersebut gitu. Itu mungkin salah dua dari pemilihan aku untuk memilih UIN Bandung. Sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, mungkin ada banyak ya sebenarnya aku milih UIN Bandung, tapi mungkin udah disampaikan
teman-teman yang lain, mungkin PTN favorit atau mungkin banyak ya yang tadi udah disampaikan teman-teman kita dari ITB ataupun Unpad. Satu lagi teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui ya bahwa ketika teman-teman tuh muncul stigma bahwa kampus A, kampus B adalah kampus favorit gitu ya, dan mungkin bisa jadi ya UIN Bandung tidak masuk checklist teman-teman dalam kampus favorit gitu. Itu salah besar teman-teman ya. Karena yang namanya favorit itu tergantung sudut pandang gitu. Kalau misalnya teman-teman menanyakan ke anak SMA atau SMK yang sifatnya negeri atau swasta, bisa jadi di kepala mereka tuh akan muncul jawaban teman-teman sebelumnya gitu, kampus ITB, Unpad dan sebagainya gitu. UIN tidak masuk. Tapi kalau teman-teman bertanya ya kepada yang SMA-nya mungkin belajar ilmu agama atau dia lulusan pesantren, mungkin UIN Bandung bisa jadi jawaban gitu, PTN-PTN favorit mereka gitu. Itu jadi kalau misalnya menjadi jawaban apakah UIN Bandung itu PTN favorit, itu kembali lagi ke teman-teman ya, perspektif dan posisi kalian sebagai apa gitu. Oke, lanjut ya. Terus terkait persiapan pintu masuk gitu. Mungkin kalau pintu masuk juga sama-sama aja ya. Kalau misalnya disampaikan juga ya teman-teman dari ITB dan Unpad gitu ya. Mau belajar, mau doa atau siapin soft skill, hard skill, atau nilai rapot yang bagus. Itu kan hal yang umum ya. Mungkin teman-teman kalau aku sampaikan ulang agak bosan gitu. Jadi aku menyampaikan yang mendiferensiasi aja gitu, yang membedakan dari kampus pintu masuk yang lain gitu. Pertama, belajar seperti orang normal. Teman-teman tahu juga kan ya, tadi disampaikan juga teman-teman dari ITB dan Unpad yang mungkin punya passing grade-nya yang cukup besar ya, kalau dari skala UTBK atau skala nilai yang cukup tinggi gitu. Jadi mereka akan belajar mati-matian untuk mengejar kampus impian mereka. Tapi kalau di UIN ya, terus terang ya, ini based on experience aja gitu ya, subjektif aja gitu ya. Kalian cukup belajar aja seperti orang normal nih teman-teman gitu. Kalau misalnya waktu belajar, waktu main. Jadi disesuaikan aja gitu. Tapi dengan catatan bahwa ketika waktu belajar kalian bisa memaksimalkan gitu. Waktu belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Bukan berarti kalau misalnya normal tuh kayak nyantai aja gitu. Jadi bisa nyambil-nyambil gitu. Oh, tidak juga. Fokus boleh, main-main boleh tapi pada waktunya teman-teman. Jadi belajarlah seperti orang normal gitu. Jadi bukan kayak pagi ke sore kalian belajar di sekolah, sore ke malam kalian bimbel, malam ke pagi kalian latihan soal. Oh, tidak gitu. Kalau persiapan pintu masuk UIN, saya bisa jamin ya tidak seperti itu gitu. Cukup belajar seperti orang normal karena pola seperti yang pagi ke sore sekolah, sore ke malam bimbel, malam ke pagi latihan soal itu mungkin bisa dibilang ya di kategori yang belajar tidak orang normal gitu. Terus mempersiapkan dasar ilmu agama dengan baik. Nah, sepatutnya ya teman-teman harus tahu bahwa UIN Bandung itu tuh di bawah naungan Kementerian Agama gitu. Berbeda dengan kampus-kampus sebelumnya yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya. Sehingga ketika lulusan UIN Bandung itu dirancang seminimalnya dia punya dasar ilmu agama yang baik. Seminimalnya dia punya kemampuan retorika ceramah yang baik. Seminimalnya dia punya hafalan dalam kuantitas tertentu. Saya bilang kuantitas tertentu karena target hafalan atau target skala ilmu agama itu atau kedalaman ilmu agama itu berbeda-beda tergantung jurusan yang kalian pilih gitu. Tapi tenang gitu, kalau misalnya kalian mengambil jurusan umum yang tidak ada hubungannya dengan ilmu agama, tetap kalian ada ambang batas gitu untuk menguasai dasar ilmu agama dengan baik gitu. Terus terkait pengalaman setelah masuk gitu. Sebenarnya aku tuh pengen nyampein ya kalau misalnya UIN Bandung juga ada kegiatan-kegiatan kayak OSJUR, keorganisasian, atau bahasa kampusnya kan UKM atau bahasa SMA-nya ekstrakurikuler gitu. Itu juga ada di UIN teman-teman. Tapi kalau misalnya aku mengulang apa yang disampaikan teman-teman sebelumnya kan mungkin teman-teman agak jenuh ya gitu ya. Kayak ekstrakurikuler lagi. Penyambutan mahasiswa baru lagi, penyambutan mahasiswa baru lagi. Jadi aku hanya ingin mengeneralisir aja gitu teman-teman. Aman secara budaya gitu. Mungkin ini nih spesifik bagi teman-teman yang
bukan dari Bandung gitu. Apalagi saya juga teman-teman ya, sedikit informasi teman-teman. Aku pribadi itu bukan dari Bandung nih teman-teman. Jadi aku bukan etnis Sunda, etnis Jawa atau etnis apapun teman-teman. Jadi aku murni bukan apa ya, bisa menyerap dengan cepat dengan budaya orang Sunda yang ya bisa dibilang lemah lembut teman-teman ya gitu. Jadi aku tuh sejujurnya dari Nusa Tenggara Timur teman-teman, yang mungkin teman-teman bisa punya gambaran sedikit ya kalau misalnya orang Timur seperti apa, yang wataknya cukup bukan keras sih teman-teman ya, agak lugas dan tegas gitu ya. Jadi nggak bertele-tele dan nggak neko-neko lah orangnya gitu. Jadi ketika masuk di UIN Bandung selama aku 5 semester ya, kan aku sekarang semester 6. Selama aku 5 semester, aku tuh merasakan kenyamanan budaya gitu, karena mungkin orang-orang yang sangat ramah gitu, dan aku sedikit belajar juga sih dari budaya-budaya orang-orang UIN Bandung gitu ya, mungkin yang banyaknya menyesuaikan budaya lokasinya gitu. Terus terkait tentang secara ekonomi. Ini kembali lagi ke poin pertama teman-teman. Pertama kan status UIN Bandung yang mungkin relatif biaya pendidikannya lebih murah dan yang lain, tapi kalian dituntut untuk inilah ya, bisa misalnya kalau kalian dikasih uang saku per bulan atau kalian kerja gitu ya, kalian bisa mengelola atau paling ada selisih gitu ya. Jadi selisih dari uang saku kalian gitu. Itu bisa dimanfaatkan untuk investasi boleh, atau membangun bisnis dengan teman-teman boleh gitu. Dan mungkin apapun lah gitu yang sifatnya eh, apa ya, sifatnya nirlabah gitu, atau punya non nirlabah gitu, yang bisa sifatnya profit gitu. Terus ini poin terakhir ya teman-teman gitu. Mungkin udah sedikit jenuh karena aku pembicara terakhir gitu. Jadilah orang yang membesarkan nama kampus, bukan orang yang berlindung di bawah nama besar kampus. Ini juga mengacu teman-temannya, kalau misalnya kalian masuk ke kampus yang udah besar gitu, terus kalian menyumbang suatu prestasi, mungkin prestasi kalian itu tidak sebesar orang-orang yang lain gitu. Soalnya itu kan perkumpulan orang-orang yang punya prestasi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman berada di kampus yang ya so far so good lah gitu ya, tapi kalian punya prestasi, maka kalian akan bisa dicatat ya sebagai catatan sejarah bahwa kalian telah membesarkan nama kampus, kalian telah berkontribusi secara aktif membawa nama besar kampus, dan kalian bisa dijadikan mahasiswa berprestasi gitu. Mungkin belum disinggung teman-teman ya terkait narasumber sebelumnya gitu. Jadi di UIN Bandung, atau saya yakin lah gitu, beberapa kampus juga punya yang sistemnya mahasiswa berprestasi. Isinya orang-orang yang berkontribusi atas nama kampus ya, berkontribusi atas nama kampus untuk menyumbang prestasi-prestasi dalam ruang lingkup nasional, internasional, atau perbandingan lainnya. Itu aja sih dari aku gitu, merepresentasi dari UIN Bandung gitu. Sebelumnya mohon maaf teman-teman gitu, atau saya mewakili teman-teman panitia kalau PPT-nya mungkin hampir sama ya dengan background gitu. Itu aja sih gitu dari aku. Ahmad Syahrul, mahasiswa representasi dari UIN Bandung. Sekian dari aku, teman sharing season kamu. Oke, baik teman. Baik, aku kembalikan lagi kepada Teh Laila. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Alhamdulillah ya udah 3 narasumber nih, udah menyampaikan dan udah sharing-sharing juga tadi terkait gimana sih apa tips and trick dan gimana sih kuliah di ITB, terus di Unpad, terus juga terakhir tadi di UIN gimana sih gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang udah nggak sabar buat bertanya juga nih ya. Oke, untuk memulai sesi tanya jawab kali ini, aku persilakan untuk teman-teman yang mau open mic, yang mau raise hand terlebih dahulu. Nanti boleh dibantu sama teteh-teteh panitia ya. Takutnya nggak kelihatan yang raise hand duluan yang mana gitu.
Boleh nih teman-teman ada yang mau raise hand nggak? Siapa tahu mau ngobrol langsung gitu, bertanya secara langsung sama kakak-kakak yang tadi udah sempat ngejelasin tentang kampusnya nih. Oke, sambil nunggu yang raise hand mungkin ya, aku bacain sedikit yang dari kolom chat. Ada Kinanti dari Medan, mau nanya, Kak, nilai minimal masuk ke jurusan Matematika ITB berapa nih? Cah. Berarti ini pertanyaannya buat Kak Aldo sama Kak Aldi ya? Boleh ke Kak Aldo sama Kak Aldi? Oke, terima kasih pertanyaan dari siapa tadi? Dari Kinanti Medan. Jadi aku jawab ya, izin jawab. Buat FMIPA yang matematika itu termasuk jurusan yang ketat banget di ITB. Jadi kalau jalur SNBP dulu itu umumnya nilainya di 90-an rapotnya. Itu pun tergantung dari sekolah juga. Jadi misalkan sekolahnya bagus atau emang dari sekolah terkenal itu pasti nilai 89 juga udah bisa masuk. Tapi umumnya kalau sekolah biasa gitu, kayak aku juga itu 90-an. Kalau buat SNBT ini yang keras banget ya buat FIPA yang matematika, itu UTBK-nya di angka 700 itu belum masuk guys. Soalnya temen aku ada yang 700 dan dia nggak masuk FIPA matematika, dan minimal setahu aku 702 itu buat masuk jalur SNBT atau UTBK. Kalau jalur mandiri itu beda-beda ya, karena nanti ada ujian lagi gitu. Seperti itu buat FIPA yang matematika. Seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana nih Kak Kinanti? Oke. Nah, teman-teman ada yang udah mau raise hand nggak nih? Masih belum? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zahra dari Padang. Ini pada jauh-jauh semua ya ternyata. Pertanyaannya, Kak, kalau peluang jurusan manajemen gimana ya? Jalur UIN ini bisa masuk lewat mana aja, Kak? Berarti ini mungkin pertanyaannya untuk Kak Ahmad ya? Boleh Kak Ahmad untuk bantu menjawab pertanyaan dari Zahra? Halo, Kak Ahmad? Sambil nunggu Kak Ahmad mungkin ya. Ini ada pertanyaan untuk Kak Alda. Pertanyaannya Kak dari Rahma. Pertanyaannya dari Rahma. Untuk perikanan Unpad, skor UTBK-nya harus berapa ya? Apakah perikanan Unpad hanya terpacu di perikanan saja? Prospek kerjanya seperti apa juga? Oke, Kak Alda boleh untuk menjawab pertanyaannya dari Rahma. Sebelumnya maaf, belum bisa on cam, teman-teman. Jadi dari Rahma ya, buat skor UTBK perikanan ya. Bentar ya.
Nah, buat skor UTBK Perikanan itu rata-rata dari 550 juga itu udah termasuk ya bisa lah ya bisa masuk ke Perikanan Unpad. Lebih bagus lagi kalau lebih tinggi dari 550. Lanjut untuk apakah Perikanan Unpad hanya terpacu di perikanan saja, Kak? Prospek kerja. Nah, ini ya. Jadi di perikanan itu tuh kita nggak selalu ngebahas tentang ikan lagi. Bahkan aku di semester 1 aja buat pembelajaran kita juga itu bahkan belum muncul pembelajaran tentang ikan gitu. Kita itu awal tuh tentang perairan dulu, tentang apa vertebrata air, hewan tidak bertulang belakang gitu kan. Dan juga prospek kerja perikanan itu nggak harus jadi punya usaha ikan gitu atau jadi di sektor perikanan itu nggak ya teman-teman. Malahan prospek kerja perikanan itu sangat luas karena kita lihat aja di Indonesia itu kan negara maritim gitu ya. Pasti juga luas banget kayak prospek kerjanya tuh nggak selalu di tentang ikan gitu. Jadi seperti itu ya buat Rahma. Sekian teh jawaban dari. Oke, terima kasih Kak Alda. Gimana nih Kak Rahma? Udah cukup belum untuk jawaban dari Kak Alda tadi? Cukup, oke, baik. Semoga bisa ini juga ya jadi acuan juga ya untuk nilai tadi. Terus ada juga nih pertanyaan dari Kak Vinka dari Bandung. Halo Kak, aku mau tanya, kemarin kan sempat viral tentang ITB. Oh, berarti ini pertanyaannya untuk Kak Aldo sama Kak Aldi ya. Katanya bayar UKT pakai pinjol, terus kalau UKT-nya belum lunas, mahasiswa atau mahasiswinya disuruh cuti. Waktu aku kepikiran tentang itu, jadi maju mundur buat masuk ITB. Menurut kakak, mending gas aja atau nyari alternatif atau opsi tempat kuliah lain? Kasih sebelumnya, Kak. Oke, untuk Kak Aldo sama Kak Aldi, boleh? Baik, izin jawab. Makasih Laila. Makasih juga Vinka udah nanya. Sebenarnya aku mau validasi dulu. Sebenarnya itu benar ya. Emang infonya juga benar. Itu tuh dari ITB pernah ada kasus kalau nggak bisa bayar UKT dipindahin ke pinjol, itu benar. Terus kalau nggak mampu juga disuruh cuti mahasiswa-mahasiswinya, itu juga benar juga guys. Tapi kalau buat pertanyaan Vinka, kalau ragu mau masuk ITB apa enggak, sebenarnya nggak usah ragu juga. Karena di ITB itu banyak beasiswa gitu. Kamu juga bisa eksplor beasiswa. Jadi kayak misal aku nih dapat beasiswa KIPK, jadi itu nggak usah bayar UKT, jadi itu alhamdulillah bisa banget gitu. Selain itu juga, terus aku juga mau nambahin, kalau dari peristiwa kemarin ya soal pinjol itu malah justru membuat alumni ITB nih sama ikatan orang tua mahasiswa ITB itu semakin menguat gitu. Mereka kan jaga nama alma mater juga ya, walaupun udah lulus, udah jadi sarjana, jadi magister ya. Kalau mereka alumni ITB, mereka tuh pengen sama-sama nama ITB itu tetap baik gitu. Jadi mereka kayak ngadain lah open donasi, makanya sekarang beasiswa pun semakin banyak gitu. Sampai bahkan ada kan kayak mereka memanggil semua alumni, panggilan kepada seluruh alumni ITB untuk diskusi ya ini masalah pinjol ini, dan sampai sekarang pun banyak kok yang tertangani ya gitu buat itu ikatan alumni dari swasta juga banyak guys. Jadi buat kamu, buat kalian yang mau masuk ITB, yang nggak apa-apa masuk aja, walaupun sebenarnya emang benar pinjol dan disuruh cuti itu benar, tapi banyak beasiswa juga kok di sini gitu. Jadi nggak apa-apa selama kalian bisa aktif buat nyari beasiswa, rajin, terus tekun juga, itu mungkin bisa banget buat nyelesain suatu masalah dari ekonomi itu. Ya, jadi kalau tanya menurut kakak mending gas aja atau nyari alternatif, gas aja. Nah, pasti ada jalan. Terima kasih Pinka sama Laila. Oke, nah Kak Vinka, gas aja katanya gitu ya. Karena dari setiap kendala dan masalah pasti ada solusinya ya. Dan kalau misalnya
kakak-kakak semuanya yang mau ke ITB udah yakin, udah persiapannya udah matang, insya Allah nantinya juga dilancarin ya. Didoain juga nih sama kakak-kakak mahasiswa dari narasumbernya juga gitu. Oke, dari yang lain ada yang mau ini enggak open mic? Oh iya, untuk Kak Ahmad Syahrul, apa udah ada? Hadir teh, tadi sedikit gangguan. Oh iya, boleh Kak Ahmad, tadi teh ada banyak pertanyaan juga nih tentang, maksudnya pertanyaan buat UIN gitu. Nah, salah satunya dari Kamila dari Bandung. Kak Ahmad masuk UIN-nya lewat jalur apa? Terus ada persiapan tertentu nggak? Soalnya saya gap year. Nah, boleh Kak. Jadi kalau untuk ngejawab pertanyaan ini kan ada banyak ya. Pertama lewat jalurnya gitu. Aku pribadi masuknya lewat jalur mandiri. Soalnya kalau jalur mandiri itu kan kayak apa ya, nggak terlalu terbebani lah gitu. Atau mungkin nggak ada kayak persiapannya itu nggak se segimana-gimana kalau masuk tes yang lain. Kalau misalnya teman-teman masuk lewat jalur rapot itu kan kalian harus effort selama 2 tahun. Atau kalau kalian mau lewat SNBT, kalau dengan skor UTBK kalian harus effort belajar UTBK dan segala macam, ngejar-ngejar passing grade lah gitu. Kalau lewat jalur mandiri kan ya maksudnya bisa dibilang relatif lebih mudah dibandingkan tes yang lain gitu. Terus ada persiapan tertentu nggak? Sejujurnya ya, kalau persiapan tertentu aku sih pribadi nggak ada sih gitu. Soalnya yang tadi aku sampaikan kan belajar seperti orang normal ya. Ya, jadi kalau misalnya waktunya belajar, belajar, waktunya nyantai, nyantai gitu. Jadi kalau misalnya persiapan tertentu nggak, cuman doanya aja gitu ya. Maksudnya takut ada kendala segala macam gitu. Kalau misalnya masalah gap year gitu ya, sejujurnya aku juga gap year Kak Mila gitu ya. Soalnya aku tuh gini dihitung kan lulusan angkatan COVID gitu. Terus di sisi lain itu kan kondisi di mana bahwa aku tuh mungkin cukup apa ya, agak susah ya kalau misalnya adaptasi dengan apa ya namanya? em, berganti metode belajar gitu yang sifatnya offline tiba-tiba jadi online, yang sifatnya daring tiba-tiba jadi luring gitu atau kebalik ya. Maksudnya sifatnya yang berbasis online itu agak nyusahin gitu bagi saya gitu sehingga saya memutuskan untuk gap year gitu dan di situ mungkin karena kembali lagi ya saya tegaskan bahwa mungkin saya bukan keluarga yang privilege dan saya bukan keluarga yang susah sampai dapat bantuan. Jadi saya memutuskan gap year tuh sambil kerja biar kuliah tuh saya mengongkosi diri saya sendiri gitu. Itu aja sih gitu kalau jawaban gitu. Mungkin terjawab atau gimana gitu dari Mila gitu. Yang lain teh. Nah, gimana nih Kak Mila? Oke, cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Tadi sebelumnya ada yang raise hand ya, dari Kak Ardina. Halo Kak Ardina. Ya, boleh disampaikan aja pertanyaannya. Baik, Kak. Saya izin perkenalkan, nama saya Ardiana, saya dari Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya saya izin bertanya untuk kakak-kakak dari ITB. Kak, kakak waktu daftar SNBP itu apakah mencantumkan sertifikat, Kak? Karena saya itu memiliki 3 sertifikat juara di bidang akademik dan juga ketua ekstrakurikuler. Nah, peluang untuk sertifikat terbesar itu apakah saya baiknya mencantumkan 3 sertifikat akademik atau satunya itu yang sertifikat ketua ekstrakurikuler aja ya, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Oke, bisa langsung aja untuk Kak Aldo sama Kak Aldi. Oke, aku izin jawab ya tadi soal SNBP sertifikat ya.
waktu itu ini cerita dulu sih. Aku waktu itu kan kalau angkatan kita itu disuruh nyantuminya 2 file gitu ya. Tiga. Tiga. Oh ya 3 file. Waktu itu aku nyantuminya OSN, terus juga ada karya tulis, satu laginya OSN. OSN juga. OSN juga sama karya tulis. Jadi kalau tadi pertanyaannya masih kan ada akademik sama ada virtual school. Kalau menurut aku ya ITB. Menurut lo gimana? Kalau aku sih setiap sertifikat itu ada pembuatannya. Jadi menurut aku kamu lihat dulu sertifikat yang akademik itu sertifikat gimana, apakah sertifikat yang lomba di luar sekolah, lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu, atau atau sertifikat akademik yang di sekolah kayak misal juara kelas gitu-gitu. Jadi misal kamu punya sertifikat yang tingkatnya minimal kabupaten atau kota atau provinsi atau bahkan nasional, itu nggak apa-apa cantumin sertifikat akademik aja karena itu skalanya kan kabupaten, maksudnya bukan cuma sekolah kita gitu. Ya, Nah, sama aku mau nambahin, mungkin kalau akademiknya masih satu rumpun ya, misalkan kamu ada 3 nih, terus satunya matematika di sini, satunya matematika di sana, itu bisa di merge, disatuin jadi satu file gitu. Waktu aku soalnya gitu, kayak boleh sebenarnya. Kalau selagi dia satu ranah gitu loh, itu juga bisa. Jadi selain mempertimbangkan level, kayak tingkatan gitu ya, yang lebih bagus tuh yang mana, sama kalau udah bingung banget disatuin aja nggak apa-apa kok. Waktu aku juga gitu. jadi satu file PDF gitu. Sebelum dicantum itu diedit jadi satu. Jadi sebenarnya bisa nyantumin 4 sertifikat gitu nggak Ya, apa-apa. aku juga gitu soalnya. Tapi di satu ini jadi satu file gitu loh. Ya, biar nanti akademiknya juga terlampir, terus ketua ekskulnya juga Iya, terlampir. aktifanya juga. Ya, terima kasih itu jawaban dari aku sama Aldo soal sertifikat SNBP. Terima kasih. SNBP. Iya, SNBP. Makasih ya udah nanya, Ardina. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Kak. Ya, semangat. Oke, terima kasih untuk Kak Ardiana untuk pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Kak Aldo sama Kak Aldi yang udah jawab. Tadi masih ada pertanyaan juga ya dari Kak Zahra dari Padang. Pertanyaan untuk Kak Ahmad. Kak, kalau peluang jurusan manajemen gimana? Jalur UIN ini bisa masuk lewat mana aja? Boleh Kak Ahmad Jahrul untuk menjawab. Oke. Terus terkait ini ya, ini juga ada banyak ya pertanyaannya. Bentar ya. Jadi kalau misalnya ditanya jurusan manajemen gitu. Jadi kalau misalnya jurusan manajemen itu di UIN Bandung tuh ada 2, teman. Ada 2 gitu. Jadi kalau misalnya ada jurusan manajemen biasa aja sama jurusan manajemen keuangan syariah gitu. Tentu prospeknya kan beda ya, soalnya apa yang dipelajari juga beda gitu. Terus terkait prospek ke depan ya atau langsung jalur masuk aja? Nah, gimana Kak Zahra? Atau aku jelasin aja deh sekalian gitu. Kalau misalnya jalur atau prospeknya aja gitu. Kalau misalnya jurusan manajemen tuh lebih ke ini, ke sifatnya mengurusi corporate atau suatu instansi gitu. Kalau misalnya manajemen keuangan syariah lebih berkiblat pada syariah gitu. Apalagi kan sedikit fun fact aja ya teman-teman, Indonesia tuh kalau misalnya kalian tuh pernah dengar yang namanya Syariah Global Index Ekonomi gitu. Jadi kalau misalnya takaran suatu negara itu dikatakan syariah, Indonesia itu menempati posisi 4 di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indonesia nomor 4. Sehingga wacananya Indonesia itu bisa dijadikan nomor 1 negara berbasis syariah. Karena ditargetkan Indonesia jadi negara berbasis syariah gitu, maka dibutuhkanlah gitu orang-orang yang berkompeten dalam bidang manajemen untuk mengatur instansi, untuk mengatur suatu perusahaan yang sifatnya syariah gitu. Itu kalau mengenai prospek gitu. Terus kalau misalnya jalur masuknya kemana aja gitu.
sebenarnya jalur masuknya tuh ada banyak ya. Jalurnya tuh ada 6 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh tahu ya gitu. Jadi kalau misalnya eh sebenarnya mirip-mirip sih kalau misalnya jalur masuk ke kampus-kampus yang lain gitu. Ada lewat UTBK, lewat Mandiri, SNBT, lewat rapor gitu. Cuman kan yang spesifikan lagi tuh ada namanya PTKIN sama UMPTKIN. Itu sifatnya yang berbasis agama gitu. Kalau misalnya kan ada privilege bagi orang-orang yang punya wawasan agama lebih dalam dari yang lain sehingga ada jalur-jalur yang mengkhususkan punya privilege aja gitu bukan berarti bisa lulus cuman startnya itu lebih baik dari yang lain gitu. Itu sih kalau misalnya jalur masuk. Oke, gimana Kak Zahra? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Kak Ahmad sudah tadi menjelaskan juga ya dari jalur mana aja, terus ya terkait jurusan manajemen tadi. Oke, ada lagi pertanyaan. Teman-teman ada yang masih mau open mic? Oke, Teh Laila, aku izin jawab pertanyaan soal nilai boleh nggak? Biar saya Boleh. arahin. Dia udah jawab. Kalau mau aman sih gitu. Aku nggak tahu minimalnya berapa. Iya. Cuman kalau mau aman sih gitu. Ini temen aku FTI itu ada yang 687-an itu lolos di FTI Ganesha. Oh ya, segitulah. Itu bisa. Terus juga buat ini arsitek juga sama sekitar segitu. Jadi nanti kalau di ITB itu kita masih sistemnya fakultas. Jadi kalau arsitek berarti sekolah arsitek, belum Iya. ke jurusan arsitek. Terus soal ini aku mau ambil matematika Unpad atau ITB dari Oh, kalau masalah sertifikat di ITB itu seperti yang aku udah bilang tadi, bisa digabungin kok. Waktu aku juga digabungin kayak. Apalagi kamu matematika semua kan, jadi bisa santumin gitu kayak 3-3 atau berapa itu bisa buat di SNBT kayak. Tetap kamu usahain di SNBT, cuman tadi jangan terlalu berharap. Masih harus kita harus fokusin juga, kita harus punya backup plan buat belajar UTBK. Dan satunya ITB atau Unpad. Pilihan satunya ITB atau Unpad itu tergantung kamunya aja. Kalau bisa ya Salah satunya aja. konsul-konsul aja gitu. Bapak. Ngeliat jurusan juga yang cocok di kamu mana. Terus ini juga ada dari Salva Nadia, kalau UTB ke SBM, ITB rata-rata 700 plus, ada yang di bawah 700 Kak. Menjawab, kalau SBM itu ada yang di bawah 700 ya. Ada. Soalnya SBM itu jurusan sosum kan, jadi sosum itu emang di materi UTBK kan dikit gitu, jadi ya mungkin Passing grade-nya lebih passing tinggi grade-nya yang sains. lebih rendah yang ini deh, sosum tuh. Cuman Tuh. masih terbilang tinggi sebenarnya Terbilang tinggi. 680-70. Iya.
Udah sih itu aja. Makasih. Cukup Teh Laila. Oke, terima kasih Kak Aldo sama Kak Aldi. Untuk teman-teman juga ya di sini mungkin masih banyak pertanyaan yang mau ditanyakan untuk kakak-kakak narasumber, itu boleh ditanyakan juga di grup ya, lebih detailnya mungkin nanti bisa komunikasi lagi gitu. Nah, untuk penyampaian tadi jawaban dari Kak Aldo sama Kak Aldi, jadi penutup untuk sesi tanya jawab kali ini ya. Karena terbatas oleh waktu juga ya, mungkin nanti lebih detailnya dibahas di grup aja. Oke. Selanjutnya, ada penyerahan sertifikat untuk kakak-kakak narasumber. Buat Kak Aldo, Kak Aldi, Kak Alda, sama Kak Ahmad tadi. Mungkin nanti sekalian ini juga ya, ada foto bersama narasumber gitu saat penyerahan sertifikat. Nah, ini untuk sertifikat buat Kak Aldo. Kak Aldi bisa open mic dan Teh Laila. Ya, halo Kak. Oke, mau foto dulu sebentar ya. Oke. Makasih Teh. Video. Yo. Terima kasih untuk Kak Aldo. Oke. Selanjutnya sertifikat untuk Kak Aldi. Aldi bisa open mic. Sudah. Sudah, Bro. Bisa lanjut ke Alda ya. Alda mungkin bisa open mic. Teh Alda. Iya Teh. Teh Alda, oh yang nggak bisa on cam, oh bisa. Oke. Ya, sudah Teh. Ya, terima kasih. Terima kasih Teh. Ya, satu lagi. Ahmad Syarul mungkin bisa open mic, Kak. Biar bisa muncul. Oke, siap. Satu. Oke, dua. Tiga. Oke. Terima kasih. Mangga Teh Laila. Terima kasih Teh Uli udah tadi dokumentasi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Aldo, Kak Aldi, Kak Alda, dan Kak Ahmad. Terima kasih sudah men-sharingkan banyak hal ya terkait ITB, UNPAD, dan UIN gitu. Terus kasih juga nih tips and triknya gimana, terus persiapannya kayak gimana, dan tadi juga sesi tanya jawab udah kita laksanakan. Udah banyak tadi tanya jawab dari para peserta juga ya. Semoga itu cukup untuk informasi juga kepada teman-teman di sini. Dan tadi ya untuk feedback yang belum isi, boleh diisi dari sekarang. Ini juga jadi syarat biar dapat sertifikat nanti ya.
Oke. Nah, CSS ini nggak cuma berhenti di sini ya. Jadi untuk event selanjutnya itu ada di hari Sabtu 17 Februari 2024. Ini harus dicatat banget nih guys. Jadi buat acara selanjutnya itu akan ada tips and trick sukses pemilihan SNBP. Gitu biar nanti nggak salah-salah nih gitu. Nah, dikasih spoiler nih dari RC. Di event RC selanjutnya ini kita akan membahas gimana sih strategi meningkatkan peluang lolos SNBP dan faktor apa aja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih program studi yang akan dibimbing langsung oleh kakak-kakak mahasiswa dari ITB, Unpad, dan UIN yang sudah lolos SNBP. Nah, catat tanggalnya ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, tadi udah jadi sesi terakhir buat tanya jawab, terus pengisian feedback. Karena sudah pada penghujung acara juga nih, gitu. Terus nggak kerasa juga ya ternyata waktu 2 jam yang udah berlalu tadi. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan informasi dan pengalaman juga untuk teman-teman semuanya. Nah, karena tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ya ditanyain juga di grup. Terus untuk komunikasi selanjutnya, untuk event selanjutnya itu boleh ditanyakan juga di grup. Dan boleh juga nih teman-teman yang di sini diajakin lagi nih teman-temannya yang lain biar kita bareng-bareng sharing-sharing ilmu sama wawasan terkait persiapan SNBP gitu. Nah, rasanya sedih juga ya ini udah 2 jam terus harus berpisah gitu. Untuk menutup acara kita karena tadi di awal juga kita dimulai dengan doa. Jadi untuk mengakhiri acara hari ini juga kita tutup dengan doa bersama ya. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Semoga dari acara hari ini, semoga ilmunya yang dibagikan dari para narasumber itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di sini aku punya sedikit pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di CSS kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap panitia. Terima kasih peserta. Terima kasih. Makasih kakak-kakak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Izin live.